Halo guys, kembali lagi di NH Channel. Nonton hayu. Hayu 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 hayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Danish Girl yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Tom Hopper dan dibintangi oleh Eddie Redmayne. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dimana seorang laki-laki pertama di dunia asal Denmark yang memutuskan untuk membuang otongnya atau bisa disebut transgender. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Tonton terus ya. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Film yang diawali dengan suasana di tahun 1920-an di Copenhagen, yang dimana di masa itu belum ada Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, bahkan kamu pun belum ada di zaman itu. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama Einar Wegener. Dia adalah seorang pelukis pemandangan yang terkenal pada masanya. Dilihat dari penampilannya, kita sudah bisa menduga bahwa Einar adalah seorang pria yang kemayunis, eksotis, dan sedikit bucinis. Dan Einar tidak hidup sendiri, ia memiliki seorang istri yang bernama Gerda yang juga merupakan seorang pelukis, tapi lebih melukis ke arah manusia menjadi objeknya. Rumah tangga mereka terbilang cukup sejahtera pada masanya, dan hubungan di antara mereka cukup romantis, di mana mereka masih rutin melakukan adegan icip-icip manja di malam hari. Dan faktanya, dengan sikap centil yang ditunjukkan oleh Einar, ternyata bukan hanya sekadar kebiasaan atau pembawaan yang dimilikinya, karena Einar saat itu mulai menunjukkan keinginannya melihat baju-baju wanita dan melihat cara wanita memakai pakaiannya. Dan dari sinilah awal mula kebiasaan itu menyebar hingga membuat inspirasi untuk generasi bibir bergincu tapi berjakun sampai sekarang. Di sisi lain, Gerda tidak mempermasalahkan sikap centil yang ditunjukkan oleh Einar dan justru malah mempermasalahkan saat Einar mencampuri urusan profesinya sebagai seorang seniman model. Di mana seorang pemilik galeri lukisan yang bernama Rasmussen mengatakan bahwa intinya karya-karya Gerda belum siap untuk dipublish dan belum menemukan objek model yang tepat. Hal tersebut membuat sedikit kekesalan bagi Gerda terhadap Einar, dan Einar sangat merasa bersalah untuk hal tersebut. Tak lama Gerda pun meminta maaf. Saat itu juga Gerda langsung meminta tolong kepada Einar. Karena merasa bersalah dan takut tidak diberi jatah, Einar pun langsung dengan senang hati bersedia membantunya. Yang ternyata Gerda meminta Einar untuk menjadi model wanitanya, dikarenakan model wanita sebelumnya tidak bisa datang. Dan lukisan itu harus selesai tadi itu juga. Dan dari sinilah identitas Einar sesungguhnya akan terbuka. Saat malam hari ketika mereka akan melakukan adegan icip-icip manja, ternyata Gerda memakai baju tidur baru. Hal tersebut membuat Einar terkesima dan faktanya bukan terkesima karena nafsu, melainkan terkesima karena baju tidur tersebut. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I know everything. Hari-hari berlalu, mereka berdua pun melakukannya lagi, di mana Gerda mendandani Einar seperti seorang perempuan dan menjadikan model lukisannya lagi. Tanpa dia tahu, hal tersebut semakin memperburuk kepribadian yang dialami oleh Einar. Mereka berdua pun menamai karakter wanita Einar dengan bernama Lily. Tapi tidak pakai S ya, karena kalau pakai S nanti jadinya Lilis. Oke, lanjut. Gerda pun mengajarinya cara berjalan, berdandan, memakai wig seperti seorang wanita, untuk mendukung dan memaksimalkan perannya untuk menjadi model lukisannya. Bahkan Gerda pun memutuskan Einar untuk menyamar menjadi Lily untuk ikut dalam sebuah pesta dengan tujuan memperdalam perannya sebagai Lily. Yang secara tidak sadar, Gerda memberikan jalan untuk Einar menemukan jati dirinya. Dan dalam sebuah pesta tersebut, Einar menjadi bahan perhatian banyak pria di sana. Karena ternyata kecantikan Lily lebih mempesona daripada wanita tulen yang ada di sana. Hingga saat Gerda meninggalkannya sendiri, ada seorang pria yang menghampiri Einar. Pria ini bernama Henrik. Dan secara tidak langsung, Einar pun mengalami dilema, yang dimana dia takut identitasnya terbongkar. Namun di sisi lain, ia ingin merasakan menjadi wanita manja, centil, sok cantik yang digoda dan digombali para lelaki. Henrik yang terus memaksa akhirnya membawa Einar ke tempat sepi, dan Henrik mendapatkan bonus kecup manja dari Einar. Tidak diduga, saat Henrik sedang menggerogoti leher dan bibir Einar, Gerda pun melihat kejadian itu.
Di sini dia dilema juga antara harus cemburu atau rujit dalam waktu yang bersamaan. Ternyata saat akan menghampiri suaminya tersebut, Einar tiba-tiba mengalami mimisan, sehingga membuat mereka berdua harus pergi dan meninggalkan pesta tersebut. Setelah kejadian itu, karena meminta kepada Einar untuk tidak memunculkan karakter Lily dalam kehidupan mereka berdua dan berhenti melakukan permainan pura-pura menjadi banci lagi. Kiss you, Einar. So could you Who I was, but I wasn't always me. We were playing a game. I know it was. Ternyata Einar makin menjadi-jadi dan justru ia diam-diam pergi ke tempat penyimpanan baju pameran milik sahabatnya untuk sekedar memakai, menyentuh, dan mengagumi tubuhnya layaknya seorang wanita tulen. Di sini ada sebuah scene yang menunjukkan Einar telanjang di depan cermin dan membayangkan dirinya sebagai wanita dengan membengkokkan timun hongkongnya ke belakang. Dan di balik itu semua, ternyata Rasmussen menyukai karya-karya terbaru Gerda karena model dalam lukisannya tersebut adalah Lily, yang tidak melainkan adalah suaminya sendiri. Dan di sini ternyata kembali menimbulkan sebuah dilema, di mana Gerda benci melihat Einar menjadi Lily. Namun, di sisi lain mengharuskan Gerda memakai Lily untuk menjadikan objek lukisannya dan melanjutkan karirnya. Singkat cerita, Einar pun memutuskan untuk bertemu dengan Henrik di kediamannya, yang ternyata Henrik sudah mengetahui bahwa Lily itu adalah Einar, yang artinya Henrik adalah penyuka sesama jenis. Setelah mengobrol dan berbagi kecup manja, ternyata Henrik mengajak Einar ke tahap sisi laga pedang yang dimana Einar langsung menolaknya dan memutuskan untuk pergi saat itu juga. Lily, wait! Dan setelah tiba di rumah, Einar pun memutuskan untuk jujur kepada Gerda bahwa dirinya telah bertemu dengan Henrik. Einar pun mengungkapkan ketidakmampuannya melawan kepribadian Lily yang ada di dalam dirinya. Dan pada scene ini mungkin kalian akan merasa sedikit kasihan melihat Einar yang harus berjuang melawan sisi negatif yang ada di dalam dirinya. Tapi, dia juga nggak mau seperti ini. Ya, tapi gimana? Ini udah alur ceritanya. Ternyata saat akan beranjak, tiba-tiba Einar terjatuh dan merasakan sakit di perutnya seperti akan datang bulan. Setelah memeriksakan ke spesialis kejiwaan dan kebatinan, akhirnya dokter mendiagnosa bahwa terjadi ketidakseimbangan kimia dalam otak yang mengakibatkan kebingungan antara kejantanan dan kewanitaan. Untuk itu, dokter melakukan serangkaian pengobatan dengan menggunakan radiasi untuk mengurangi zat kimia kewanitaan dalam diri Einar. Dan nampaknya itu tidak berguna sama sekali pada Einar. Di sisi lain, Rasmussen mengatakan bahwa lukisan Lily karya Gerda mendapatkan perhatian bagi para penikmat seni dunia dan diminta untuk pergi ke Paris. Lagi-lagi Gerda yang dibuat semakin dilema antara suaminya normal atau karena sukses. Dan singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk pindah ke Paris dengan Gerda yang akan melanjutkan karirnya sebagai pelukis ternama juga menjadi tulang punggung keluarga. Di sisi lain, Einar memutuskan untuk berhenti dilukis, dan dikarenakan dengan kondisi yang membosankan di rumah saat itu, Einar pun memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk mendatangi suatu tempat terselubung, yang dimana tempat itu adalah tempat yang menyediakan wanita tanpa busana yang biasa dikunjungi oleh para pria hidung belang. Setelah sampai di sana, ternyata di balik kaca, Einar melihat dan mengikuti gerakan wanita yang sedang memainkan tubuhnya. Dan faktanya, Einar memang sengaja datang ke tempat itu untuk melihat gerak wanita di situ, agar bisa tahu bagaimana gerakan wanita tulen sebenarnya. Dengan melihat Einar yang semakin kehilangan arah, Gerda pun memutuskan untuk menemui teman kecilnya Einar yang bernama Hans. Bukan tanpa alasan Gerda memilih Hans karena dia adalah sahabat dekatnya Einar waktu masih kecil. Dan saat itu, Gerda pun mengundang Hans untuk datang ke rumahnya. Ternyata yang ada di situ saat itu adalah Lily. Gerda pun harus berbohong kepada Hans dan mengatakan Lily adalah sepupu Einar yang datang dari kampung. Berharap semuanya akan lebih baik, ternyata situasi saat itu semakin memburuk. Di saat Gerda menghadiri pameran lukisannya tanpa sosok suami tercinta di sisinya, hal tersebut membuat Gerda semakin sedih dan memutuskan untuk hujan-hujanan sendirian. Setelah sampai rumah, Gerda pun meluapkan semua emosinya dan mengatakan kepada Einar dia butuh sosok suaminya yang dulu.
Dan dengan kejadian itu membuat Einar berusaha untuk melawan sisi negatif yang ada pada dirinya. Dengan mencoba kembali menjadi Einar seutuhnya, dan untuk menghilangkan rasa bosannya di rumah, Einar pun berkunjung ke sebuah perpustakaan dan mengisi waktu luangnya dengan membaca buku di sana. Dan ternyata saat itu Einar membaca buku tentang bagaimana cara untuk mengganti kelamin yang saat itu belum pernah dilakukan dimanapun. Saat akan pulang dari perpustakaan tersebut, ternyata Einar digoda dan diganggu oleh pemuda setempat yang ada di sana. Karena penampilan dan gaya Einar saat itu sebagai seorang wanita yang membangkitkan birahi. Karena merasa terganggu dengan sikap mereka, Einar pun langsung memukul pemuda setempat itu. Karena tidak terima temannya dipukul, mereka pun langsung mengeroyok Einar hingga babak belur. Setelah babak belur, Einar lalu memutuskan untuk bertemu dengan Hans dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata Hans sudah mengetahui sejak lama bahwa Einar memiliki kepribadian ganda dalam dirinya. Lalu Hans menyarankan Einar untuk mengunjungi dokter psikologi. Dan ternyata saat menceritakan masalahnya, Einar dianggap mendiagnosa mengalami gangguan mental oleh dokter tersebut. Dengan kondisi yang tidak tertolong lagi, akhirnya Gerda pun pasrah dengan fakta karena Einar tidak bisa lagi menjadi seorang pria. Namun dia masih tetap suaminya dan Gerda masih tetap mencintainya. Always there. She was always, you helped bring Lily to life, but she... Pada akhirnya menemukan orang yang tepat untuk menolong diri Einar. Ini adalah Profesor Wagner Kors. Beliau merupakan seorang profesor sekaligus ahli bedah pertama dan menjadikan salah satu inspirasi untuk semua ahli bedah buyung di seluruh dunia. Profesor mengatakan bahwa dia sudah melakukan berbagai penelitian dan bedah membedah, namun pergantian alat kelamin adalah hal yang pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah perbincangan itu, Einar melakukannya dan mari kita ucapkan selamat jalan untuk buyung yang terbang bebas. Sebelum melakukan operasi tersebut, Gerda menemui Einar untuk memberi semangat dan mencium Einar untuk yang terakhir kalinya. Setelah menyatakan operasinya selesai, Profesor mengatakan bahwa Einar mengalami pendarahan yang membuat kondisinya kritis dan mengalami demam tinggi. Dan dari sinilah semua mimpi buruk terjadi. Keinginan ingin bahagia dengan melawan takdir justru malah berakhir mengenaskan. Dan Gerda pun tetap setia menemani Einar sampai akhirnya Einar meninggal dunia. Dan film pun berakhir.